Terus telinganya rusak gara-gara sound horeg itu tidak ada. Oh, tidak ada. Belum pernah nemu saya. Oh, belum pernah nemu ada orang yang telinganya rusak karena sound horeg. Ada nggak mas, perlu sampai mengalami gangguan pendengaran atau gimana gitu? Tidak ada. Nggak ada. Itu cerita-cerita yang dibangun itu hoak. Oh, hoak. Saya itu tiap hari kan di depan sam dengerin, tidak masalah, tidak apa-apa itu. Belum ada sejarahnya. Terus telinganya rusak gara-gara sound horeg itu tidak ada. Nggak ada. Belum pernah nemu saya. Ya, jadi kata pengusaha sound horeg ini nggak ada orang yang telinganya rusak karena sound horeg. Oke, kita perlihatkan berita-berita di sosial media orang yang rusak telinganya karena suara sound yang sangat besar sekali. Mulai dari bayi sampai orang dewasa. Pertama, ini beritanya. Silakan baca judulnya nih. Sound horeg membuat bayi meninggal. Jadi nggak cuman ngerusak telinga, tapi membuat meninggal. Itu ada beritanya. Makanya diharamkan, Pak. Kalaupun Bapak itu tadi bilang, saya udah lama kok dengerin sound horeg, tapi nggak rusak telinganya. Saya itu tiap hari kan di depan sam dengerin, tidak masalah. Ya, Pak, nggak semuanya langsung rusak begitu aja. Ada yang rusak secara perlahan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru kerasa rusaknya. Oke, kita lanjut lagi lihat berita lainnya nih. Ini di Malang, viral warga meninggal akibat cek sound di Malang. Ini penjelasan polisi. Kalau di dalam berita ini, yang jadi korban itu kakek-kakek, teman-teman. Dia dinyatakan meninggal akibat cek sound horeg pada saat perayaan karnaval. Ini ada beritanya. Mau bilang ini hoax, ini media besar, Pak. Saya perlihatkan lagi beritanya dari media besar lainnya. Ini media Net TV. Semua tahu kan Net TV? Itu adalah TV besar ya kan? Diberitakan seorang bocah 9 tahun meninggal dunia karena dengarkan sound system yang sangat besar sekali suaranya. Dengarkan nih beritanya. Seorang bocah di Kabupaten Blitar, Jawa Timur ditemukan meninggal dunia di bawah sound system tetangganya yang sedang menggelar hajatan. Diduga, korban mempunyai riwayat penyakit dalam, sehingga saat ada getaran suara dari sound system, penyakit korban pun kambuh. Ya, jadi bocah ini memang punya penyakit dalam, sehingga mendengarkan getaran suara yang besar, penyakitnya kambuh langsung meninggal. Selain itu, korban juga dikenal sebagai perokok yang aktif. Wah, perokok juga. Seorang bocah di Blitar ditemukan meninggal tepat di depan sound system. Diduga korban mengalami serangan jantung akibat kaget saat sound system mengeluarkan suara keras. Korban diketahui bernama KI, berusia 9 tahun, warga desa Karangrejo, Kecamatan Garum. Saat kejadian, jadi serangan jantung itu tidak hanya kepada orang yang sudah tua ya, bocah juga bisa ternyata 9 tahun nih. tetangga korban tengah menggelar hajatan. Mereka menggunakan sound system untuk memeriahkan suasana. Di tengah kemeriahan itu, tiba-tiba 2 saksi mata melihat ada seorang anak kecil tergeletak di depan sound system. Menurut beberapa warga, korban tergolong anak yang hiperaktif dan berperangai kurang wajar. Hal ini dilatar belakangi kondisi orang tuanya dan kakak korban yang menderita keterbelakangan mental. Tuh, kan ada beritanya. Ini dari Net TV, teman-teman. Sampai di sini jelas kan? Jadi, kalau mengatakan bahwa tidak ada orang yang rusak telinganya karena sound horeg, itu bohong banget. Bukan cuman rusak telinganya, bahkan ada yang meninggal dunia. Jadi bohong banget kalau mengatakan sound horeg ini nggak bahaya lah, nggak ada orang yang rusak telinganya karena sound horeg, itu cuman hoax. Itu jelas perkataan dusta, bohong teman-teman. Dengarkan nih penjelasan dari seorang dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Beliau bernama Dr. Muslim Kasim, MSc, SPT, THT, KL. Itu gelarnya. Oke, kita simak penjelasan dari Dr. Muslim. Paparan suara dengan kekuatan atau kita sebut intensitas tinggi, seperti misalnya dari sound horeg ataupun sound system dari acara hajatan, konser-konser, itu bisa banget mengakibatkan gangguan pendengaran yang permanen, terutama apabila kita tidak memakai pelindung telinga. Permanen, dengarkan tuh. Itu bisa mengakibatkan kerusakan permanen. Sound system horeg seringkali intensitas suaranya lebih dari 100 atau lebih dari 120 desibel, terutama apabila posisi dekat dengan speaker. Nah sayangnya paparan dengan suara intensitas tinggi, walaupun hanya beberapa menit saja, ternyata bisa menyebabkan kerusakan permanen pada sel-sel rambut di koklea, telinga bagian dalam kita. Oh, jadi hanya beberapa menit saja mendengarkan sound horeg itu bisa berpotensi merusak gitu ya, merusak gendang telinga. Ini yang akan bisa berujung pada gangguan pendengaran yang permanen. Permanen.
bisa berujung pada gangguan pendengaran permanen, teman-teman. Kalau gendang telinga pecah itu nggak bisa dikembaliin lagi. Dan tidak semua orang yang rusak gendang telinganya itu langsung pada saat itu. Ada yang rusak secara perlahan. Mungkin 5 tahun ke depan ketika dia sudah mau menikah, ketika seseorang itu sudah mau kerja, tiba-tiba budek, nggak jadi, rusak masa depannya. Jangan sampai masa depan anak bangsa ini jadi budek, teman-teman. Rusak negara kita kalau generasinya generasi budek. Kita protes seperti ini bukan karena benci. Para ulama memfatwakan haram bukan karena benci. Justru kritikan dan fatwa haram dari para ulama itu bentuk kasih sayang agar tidak ada yang jadi korban lagi. Tapi mereka dikasih tahu ngeyel aja, dikatain SDM rendah juga nggak mau. Ini coba lihat videonya ya. Ini adalah bukti kalau sound ini betul-betul bisa bikin tuli. Nggak ada yang komplain ke saya. Nggak ada. Sebenarnya kan nggak ada yang dirugikan, jadi nggak ada yang komplain sih sebenarnya. Yang komplain kan yang tempat jauh, misalnya orang anak-anak Jakarta yang sok SDM tinggi itu. Rumahnya rubuh pun nggak apa-apa, bener nggak apa-apa, lolos mereka. Sebagai operator ya mas, saya yang ngalamin sendiri, saya yang tahu di lapangan. Kalau sampai saya mecahin kaca, ngerontokin genteng, apalagi sampai temboknya retak, saya makin disawer mas, beneran. Nggak main-main mereka sawer. Yes, itu adalah tuli yang betul-betul tuli ya. Ini adalah tuli secara empati dan secara sosial tuli ya. Selain bikin tuli dan buta, sound ini juga bikin otak mereka tuh sengklek ya. Jadi ceritanya kan sound ini sudah diharapkan oleh MUI ya. Dan mereka malah bikin sound yang Aduh. Ini dengerin nih, nggak ada yang komplain nih dengan. Nggak ada yang komplain ke saya. Nggak ada. Sebenarnya kan nggak ada yang dirugikan. Nggak ada yang dirugikan. Oke, kita lihat video-videonya ya. Ini tragis sekali nih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Katanya nggak ada yang dirugikan. Nih lihat nih. Gotong royong lur ya. Nah ini rumahnya yang roboh ya lur ya. Ini puing-puing dari robohnya rumah ya. Ini. Ya Allah. Bisa jadi orang-orang di sana itu nggak protes karena takut, teman-teman, takut dikeroyok ya, bisa jadi seperti itu. Kalaupun misalnya rumah-rumah yang roboh seperti ini diganti gitu ya, ada ganti ruginya, tetapi yang namanya mental Pak, trauma itu tetap akan ada di keluarga korban tersebut. Apalagi kalau ada anak-anak kecil di sana. Udahlah, jangan mengelak lagi, nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang komplain. Ini jelas faktanya, banyak sekali. Ini lihat juga nih videonya. Ada bapak-bapak marah karena ada sound horeg lewat depan rumahnya. Sampai kena marah lur ya. Ya mungkin bapak ini punya anak kecil, punya keluarga yang lagi sakit atau apalah ya. Ini katanya gak ada yang komplain. Ini fakta ada yang komplain. Sampai kena marah lur ya. Sampai kena marah. Mas saya sampai kena marah. Diunekno ndak apa-apa Mas Riz. Mas Riz. Mas. Diunekno ndak apa-apa. Lagian ngapain juga sih harus jalan di pinggir jalan joget-joget gitu? Kenapa nggak nyewa ruang kedap suara gitu kan? Khusus mereka aja yang dengerin gitu. Ya, kenapa nggak nyewa ruang kedap suara terus mereka aja yang dengerin, nggak usah warga-warga lainnya? Atau kalau mau keliling ke warga setempat, survei dulu lah warganya. Mungkin di situ ada orang sakit, ada bayi, ada yang nggak setuju. Kena komplain Mas. Ada kaca dari. Ya, dikomplain malah ketawa dia. Sekali lagi saya katakan, kami yang mengkritik dan para ulama yang memfatwakan haram itu bukan karena benci, tapi karena kepedulian kami agar generasi masa depan tidak rusak, agar generasi di masa depan tidak menjadi generasi budek. Kalau di Perindavan mungkin memang cocok sound horeg karena di sana sudah terbiasa masyarakatnya bising ya, jalannya aja ya kalian tahulah klakson suara di jalan seperti apa di Perindavan.
Ya mungkin kalau di Perindavan sound horeg itu cocok karena mereka terbiasa bising seperti itu, tapi di Indonesia orangnya sopan santun gitu ya, unggah-ungguhnya terkenal baik. Maka sound horeg yang menggelegar gitu nggak cocok semestinya di Indonesia.